Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kebaikan dan kenikmatannya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid di bab hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Dan di antara perkara yang bisa mengurangi tauhid tersebut adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Dan di antara syirik kecil, contoh-contohnya syirik kecil yang berlaku di dalam ungkapan manusia adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya dengan menyebutkan kata dan, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya yang menggunakan kalimat atau kata dan, ya, yang dalam bahasa Arab adalah waw, ya. Dan waw ini adalah salah satu dari huruf ataf, yaitu huruf penyertaan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, waw yang artinya dan, wa begitu ya. Wa artinya dan. Ini memiliki fungsi mutlaqul jam'i, yaitu kesamaan dan penggabungan secara mutlak antara sesuatu yang disebutkan dengan sesuatu yang diiringkan setelahnya. Nah, oleh karena itu diharamkan, tidak dibolehkan menyertakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya, ya, dalam urusan-urusan yang urusan apa saja di mana di sana disertakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan kalimat dan atau kata dan. Contohnya seperti ungkapan masya Allahu wa syi'ta. Ini adalah ungkapan yang keliru. Ya, ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda, seperti itu. Masya Allahu wa syi'ta. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Anda. Nah, ini merupakan kesalahan dan kekeliruan. Begitu juga ungkapan sebahagian manusia yang mengatakan hadza min barakatillahi wa barakatika.
Ini adalah berasal dari keberkahan Allah dan keberkahan Anda dengan menggunakan kalimat dan, ya. Atau dikatakan juga mali illa Allahu wa anta. Tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, seperti itu. Ya, tidak ada bagiku kecuali hanya Allah dan engkau. Nah, ini merupakan juga bentuk, ya, sesuatu yang diharamkan, ungkapan yang keliru dengan menggunakan dan, ya, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari makhluknya. Begitu juga ungkapan seseorang yang mengatakan arjullaha wa arjuka, aku berharap kepada Allah dan aku berharap juga kepada Anda. Aku berharap kepada Allah dan aku berharap kepada Anda, demikian. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan, ya, bentuk pelafatan atau ungkapan, ya, yang menunjukkan kesyirikan, ya, menunjukkan kesyirikan. Ungkapan-ungkapan yang semisal ini, yaitu yang menyetarakan atau menyamakan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya di dalam urusan apa saja, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adanya tandingan-tandingan, ya. Tandingan-tandingan, ya. Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-andadu huwa syirku, ya, al-andad, ya, tandingan-tandingan itu merupakan kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safati sauda'a fi zulmatil laili. Wa huwa an yaqula wallahi wa hayatika ya fulanata, ya. Nah, kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi ketimbang, ya, rayapannya semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Itu seperti seseorang mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulanah, ya, atau dia katakan demi hidupku, demikian. Dan dia katakan wa yaqulu laula, ya, qul batu hadza la atana al-lusus, ya. Dia katakan, ya, laula kalabatu hadza, ya, la atana al-lusus, ya, atau al-lusus. Kalaulah tidak ada anjing dari milik orang ini, tentulah datang kepada kami, ya, para pencuri. Atau disebutkan walaula al-battu fidari, ya, la ata al-lisus, ya. Ya, kalaulah tidak ada contohnya bebek, ya, maksudnya yang bersuara-suara, ya, di rumah ini tentu akan datang para pencuri, demikian, seperti itu. Wa qaulur rajuli li sahibihi, demikian pula ada seseorang yang mengucapkan kepada temannya seperti ini, masya Allah wa syi'ta. Nah, ini adalah sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini merupakan juga, ya, kesyirikan, seperti itu. Begitu juga perkataan seseorang laulallah wa fulan, kalaulah tidak ada Allah dan fulan, ya, tentu akan terjadi demikian dan demikian, ya. Laulallahu wa fulan la taj'al fiha fulan, ya. Seperti itu. Kalau tidak ada fulan, kalau tidak ada Allah dan fulan, maka terjadi demikian dan demikian. Fa inna hadza kulluhu bihi syirkun. Maka semuanya ini adalah kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada satu riwayat hadis, dalil yang lain,
Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya di halaman di nomor yang ke-3773 dari Abdullah bin Yasar dari Qutailah, ya, seorang wanita dari Juhainah. Dia mengatakan anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu ia mengatakan, innakum tundiduna atau innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Dari Qutailah ini seorang wanita yang berasal dari Juhainah, ya, Qutailah binti Saifi radhiyallahu anha, ia mengatakan, ya, bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengatakan, innakum tunaddiduna atau tundiduna, sesungguhnya kalian itu melakukan, ya, penyetaraan, ya, mendatangkan tandingan-tandingan di dalam ucapan, di dalam tindakan kalian. Wa innakum tusyrikuna, dan sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Taquluna, gimana bentuknya? Kalian katakan masya Allahu wa syi'ta, ya. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak Anda, begitu. Wa taqulun, dan kalian juga katakan wal ka'bati, demi Ka'bah, ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi masya Allah wa syi'ta, ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Anda, ini menyetarakan Allah dengan makhluknya, ya, dalam satu urusan, ya, kehendak, dengan kalimat waw, itu dan, ya. Maka fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, ya, apabila mereka ingin bersumpah, mereka hendaklah mengucapkan wa rabbil ka'bati, demi Rabb pemilik dari Ka'bah itu. Wa yaqulun, dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan, ya, masya Allahu summa syi'ta, ya. Ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimatnya bukan waw, bukan wa yang artinya dan, bukan pakai dan, tapi summa, kemudian syi'ta, ya, kehendak Anda, seperti itu. Baik, ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui pernyataan dari orang Yahudi tersebut, ya. Mengakui pernyataan orang Yahudi tersebut bahwasanya, ya, penyetaraan dengan kata dan, ya, di sini merupakan bentuk kesyirikan. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila orang yang mengucapkan tersebut, orang yang mengucapkan kalimat dan seperti ini, ya, masya Allah wa syi'ta, ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Anda, demikian. Ketika seseorang mengucapkan kalimat seperti itu, yaitu dengan penyetaraan, ya, yaitu dengan menyetarakan menggunakan kalimat atau kata dan itu, ya, dia meyakini bahwasanya, ya, penyebutan tersebut, ya, hanya sekedar ungkapan semata. Namun dalam keyakinannya tidaklah seperti itu, ya, tidaklah seperti itu. Dia meyakini bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yang menetapkan, ya, hanya
menyebutkan seperti itu mungkin kesalahan di dalam kesalahan dalam ucapan, atau mungkin ya hanya untuk menyertakan, bukan maksudnya adalah untuk kemampuan kesendirian di dalam kehendak, ya, atau memiliki kemampuan secara khusus, tidak. Nah, yang seperti ini adalah syirik kecil. Hukum yang seperti ini adalah syirik kecil, yaitu syirik di dalam ucapan. Ya, oleh karenanya kita jangan sampai bermudah-mudah di dalam ungkapan. Ya, hati-hati para muslim rahimani warahmakumullah, karena dengan ungkapan yang kita terkadang tidak memperdulikan, ya, akibatnya, konsekuensinya, maknanya, ya, maka ungkapan seperti ini, ya, bisa berbahaya sesungguhnya. Lebih-lebih kita tidak peduli, ya. Yang penting asal, ya, keluar, ya, asal bunyi, asal ceplos begitu. Nah, ini bahaya, demikian, ya. Perhatikan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia mengatakan, ya, sebuah perkataan yang dia tidak cross check, yang dia tidak peduli, ya, yang dia tidak mau tabayun, ya, ya, minta kejelasan dari ungkapan tersebut. Yang penting asal keluar saja, ya, yazillu biha finnar, maka tergelincirlah dia dengan kalimat tersebut ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, ya, sejauh timur dan barat, demikian. Ini berbahaya, menunjukkan bahayanya ungkapan, ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya sebaiknya kita melakukan cross check terhadap ungkapan-ungkapan yang akan kita, ya, cetuskan, kita nyatakan, ya, karena ini berbahaya. Lebih-lebih terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah punya kehendak, kita pun punya kehendak. Hanya saja kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita memiliki kehendak namun tak terrealisasi. Namun semua kehendak Allah pasti terrealisasi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah atau kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita inginkan, ya, untuk menyatakan bahwasanya ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka silakan ucapkan masya Allahu, ya, ini adalah dikehendaki oleh Allah, summa syi'ta, kemudian, ya, ini, ya, juga kehendak Anda, seperti itu. Maksudnya ini adalah, ya, kemudian kehendak Anda. Maksudnya, ya, terserah Allah, kehendak Allah, kemudian terserah Anda. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita ucapkan. Atau kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa kita, ya, menyandarkan dengan kehendak kita, ya, kita sandarkan saja kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih disebutkan dalam hadis tersebut, ya, yaitu hanya menyebutkan hak Allah semata, dan ini tentunya hal yang dibenarkan, ya, tanpa harus menyebutkan, ya, kehendak
makhluk, ya, tanpa ya disandarkan kepada kehendak makhluk. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allah wa syi'ta, walakin liyaqul ma syaa Allah, ya, summa syi'ta." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ya bersumpah, maka janganlah dia ucapkan ini adalah kehendak Allah, ya, dan kehendak Anda, akan tapi hendaklah dia katakan ya masya Allahu, ya ini adalah kehendak Allah, summa syi'ta, kemudian juga kehendak Anda, kemudian ya kehendak Anda, demikian. Baik, ya, kita akan sebutkan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau dinyatakan demikian, maka beliau mengatakan, ya, masya Allah wa syi'ta, ini merupakan kehendak, ya, Allah dan kehendak Anda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ataj'alu lillahi niddan, ya, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Jadi Rasulullah menegur, ya, sahabat tersebut yang menyetarakan diri Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehendak. Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya apabila keyakinan tersebut, ya, tidak ada keyakinan kesetaraan itu secara menyendiri bagi sang makhluk. Namun apabila kesetaraan tersebut, ya, penyetaraan itu dengan ungkapan, namun adanya keyakinan diiringi dengan adanya keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki, ya, kehendak yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan masya Allahu, ya, wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah, demikian pula kehendak dan juga kehendak Anda, ya, maka yang seperti ini merupakan syirik akbar. Yang ini merupakan syirik akbar. Apa bedanya? Perbedaannya para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah, ya, terletak pada keyakinannya. Itu di mana, ya, akan menjadi syirik kecil apabila diyakini bahwa, ya, makhluk tersebut, ya, kehendaknya tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terlepas. Sembari meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, sang penentu, demikian, ya. Penyebutan, ya, dan itu penyertaan, ungkapan penyertaan tersebut dengan kalimat dan, ya, ini hanyalah dalam ucapan, namun tidak dalam keyakinan. Maka ini menjadi syirik kecil. Dan akan menjadi syirik akbar, syirik besar adalah ketika diyakini bahwa makhluk tersebut, ya, itu sama, ya, sama di dalam kehendak. Makhluk tersebut, ya, memiliki kehendak yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia mampu untuk melakukan memberlakukan kehendaknya terlepas, ya, terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana dia memiliki kemampuan, ya, untuk merealisasikan kehendaknya tanpa, ya, ada kaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah, ya, keyakinan atau ungkapan masya Allahu wa syi'ta, ya, masya Allah wa syi'ta, maka jadilah ini merupakan, ya, syirik akbar. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bahaya, ya. Ini bahayanya apabila, ya, kita ini
mengungkapkan sesuatu ya seperti ini tanpa kita ketahui akibat buruknya. Demikian ya. Tanpa kita mengetahui ya konsekuensinya. Nah, di sini pentingnya kita belajar tauhid ya. Di sini pentingnya kita belajar tauhid. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, dalam satu hadis ya disebutkan seperti ini, la taqulu masya Allah wa sya Muhammad. Ya. Janganlah kalian katakan masya Allah wa sya Muhammad. Ini adalah dikehendaki oleh Allah dan ini adalah dikehendaki oleh Muhammad. Wa qulu masya Allah wahdah. Ya. Namun ucapkanlah masya Allah wahdah. Ini adalah dikehendaki Allah semata. Ini hadis diriwayatkan di dalam kitab Syarh Sunnah, demikian ya. Baik, nah ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan hari ini ya terkait dengan kesyirikan yang terjadi ya di dalam ungkapan ya, yaitu dengan menggunakan kalimat atau kata penyertaan dan ya di dalam setiap urusan, yaitu menyertakan antara Allah dengan makhluknya dengan menggunakan kalimat atau kata dan asalnya ini merupakan syirik kecil ya, dan akan menjadi ya syirik akbar, syirik besar apabila diyakini bahwasanya makhluk tersebut memiliki ya kemampuan yang terpisah ya dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kehendak yang terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim dan muslimat, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau tanya ayat-ayat mutasyabihat itu apa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang dia memiliki dua makna. Maksudnya ya, ayat mutasyabihat itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah ayat-ayat yang dia sama satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat yang satu dengan yang lainnya itu sama. Yang dia terkadang berulang di satu ayat dan berulang di ayat yang lain. Seperti itu. Ya, itu disebut juga oleh para ulama dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, yaitu mutasyabih dari kata tasyabuh, yaitu kesamaan, ya, kemiripan. Yaitu disebutkan dalam satu ayat, disebutkan dalam satu tempat dalam Al-Quran, dan disebutkan juga di surat yang lain ya mirip dengan ayat tersebut. Ya, disebut dengan tasyabuh ya, mutasyabihat, yaitu yang dia ada kesamaan ya di dalam penyebutannya, demikian. Baik, ini makna yang pertama dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin butuh contoh untuk jenis yang pertama ini. Baik, ada beberapa contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang iblis, ya, tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya. Kata Allah, ya, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud ketika aku memerintahkanmu? Ini dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda, ya, lima khalaqtu biyadayya, ya. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Demikian, seperti itu. Nah, ini adalah mutasyabihat. Begitu juga kisah yang disebutkan di beberapa ayat yang berbeda, ya, tentang contohnya Nabi Musa yang ungkapannya satu dengan yang lainnya ini agak sedikit berbeda. Ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sama di dalam, ya, penyebutannya dan ceritanya, seperti itu, ya, mutasyabihat. Ada makna yang kedua, ini jenis yang kedua, ya, jenis kedua dari ayat mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat yang kedua adalah ayat-ayat yang dia samar maknanya. Ini ditinjau dari makna, maka dia samar maknanya, ya, yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang banyak, ya. Namun tentunya ini diketahui, ya, oleh sebagian orang. Ya, paling tidaknya adalah diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang menerima, ya, wahyu Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tentunya memahami, ini paling minimalnya, seperti itu, ya. Seperti contohnya ketika para sahabat, ya, radhiyallahu anhum tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82. Ya, yang ketika itu Rasulullah membacakan, ya, membacakannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Dan orang-orang yang mereka beriman dan tanpa, ya, kita ulangi, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah, demikian. Para sahabat tidak memahami, ya, kezaliman yang dimaksud dengan yang sebenarnya, dengan pemahaman yang sebenarnya, ya. Oleh karenanya mereka berkomentar kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak lepas dari kezaliman? Seolah-olah mereka ini merasakan berat, ya, karena untuk mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, begitu juga mendapatkan hidayah, maka syaratnya adalah beriman dan lepas dari kezaliman secara umum. Nah, seperti itu. Maka mereka mengatakan, ya, siapa di antara kita yang bisa lepas dari kezaliman, yaitu dosa berbuat zalim. Ya, kalau begitu, ya, bisa dipahami dari ungkapan mereka ini, sepertinya mereka kalau begitu kita, ya, seolah-olah mereka itu akan mengucapkan seperti ini. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, begitu juga tidak akan mendapatkan petunjuk, seperti itu, ya. Karena kita beriman namun belum lepas dari kezaliman. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ini tidaklah seperti yang kalian persangkakan, ya, kata Nabi SAW. Tidakkah kalian membaca perkataan dari hamba Allah yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi dimaksudkan kezaliman itu bukanlah kezaliman secara umum, tapi kezaliman, ya, kezaliman yang khusus, yaitu kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Jadi maksud dari ayat ini surah Al-An'am ayat 82 itu orang-orang yang mereka beriman dan tidak berbuat zalim, maka mereka tidak berbuat zalim, maksudnya kesyirikan, ya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat serta mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu, ya. Lihat, ini Rasulullah memahami tafsir dari bidzulmin, ya. Sehingga ayat ini sesungguhnya bukan ayat yang
mutasyabihat bagi Nabi SAW, tapi mutasyabih, ayat yang mutasyabihat ya bagi para sahabat ketika itu. Namun begitu dijelaskan tidak lagi menjadi ya mutasyabihat, ya samar, tidak lagi menjadi samar bagi para sahabat. Demikian ya. Jadi kalau ditanya apa ayat-ayat mutasyabihat, ya maka tadi sudah kita sebutkan ada dua maknanya. Maksudnya adalah ada dua jenisnya. Ya, yang pertama adalah mutasyabih dari kata tasyabuh, yaitu adanya yang kesamaan. Ayat yang sama satu dengan yang lainnya, mirip-mirip begitu ayatnya. Ya dari sisi lafadznya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah ayat mutasyabihat adalah tasyabuh ya fil makna, yaitu yang dia samar dalam maknanya, ya. Samar di dalam maknanya. Demikian. Yang samar di dalam maknanya karena ada kesamaan, ya, tapi jadi samar maknanya seperti itu. Seperti kasus yang didapati oleh sahabat ini, samar jadi maknanya sehingga bagi mereka ini samar begitu. Didapatkan zalim ya tentunya adalah makna yang jelas. Hanya saja kezaliman itu banyak. Nah, karena banyaknya kesamaan makna zalim ini ya pada kasus-kasus atau yang lainnya, maka ini menjadi samar bagi para sahabat. Kemudian Nabi SAW menafsirkan ya ayat tersebut. Ketika itu tidaklah menjadi mutasyabihat bagi para sahabat. Nah, jadi ayat-ayat mutasyabihat jenis yang kedua ditinjau dari maknanya, ya, yaitu ayat-ayat yang samar karena adanya kesamaan satu dengan yang lain dari sisi maknanya, ya sehingga samar jadi maknanya. Nah, sesungguhnya aslinya adalah tidak ada yang samar, ya, tidak samar, ya, bagi seluruh manusia karena ada manusia-manusia yang memang Allah SWT berikan pemahaman kepada mereka. Minimalnya ada Nabi kita Muhammad SAW, demikian. Kemudian berikutnya para sahabat radhiyallahu anhum yang mendapatkan pengajaran itu dari Nabi SAW. Berikutnya adalah orang-orang yang mereka belajar. Oleh karenanya ditinjau dari jenis yang kedua dari ayat mutasyabihat ini, barangkali ya ada ayat yang samar bagi kita, ya, namun tidak samar bagi para ulama-ulama kita. Demikian seperti itu, ya. Oleh karenanya, ya, ayat-ayat mutasyabihat ini itu ditanyakan kepada ahlinya, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu ketika kamu tidak mengetahui. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz tanya bagaimana hukumnya ketika membuat surat perjanjian hutang dengan jaminan yang melebihi nilai hutangnya, ya. Di situ berisikan, maksudnya ada tulisan, ya, ketika tidak mampu bayar dalam tempo yang ditentukan, maka jaminan tersebut berhak dimiliki penagih atau seorang yang memberikan piutang. Contoh uang 5 juta, ya, berhutang 5 juta, jaminan diberikan sertifikat rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika berhutang, maka memang disyariatkan diantaranya ya adalah memberikan jaminan. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga mencontohkan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan radhiyallahu anha, ya, karena Nabi SAW ishtara min Yahudiyin, karena Nabi SAW ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin farahanahu dir'an min hadidin. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi SAW itu pernah membeli makanan, ya, untuk keluarga beliau, makanan itu, ya,
dari seorang Yahudi sampai batas tertentu dengan cara berhutang, ya, sampai jatuh tempo tertentu. Lalu beliau ya menggadaikan baju besi beliau, ya. Beliau menggadaikan kepada orang Yahudi tersebut ya baju perang yang terbuat dari besi, demikian. Nah, seperti itu. Jadi seseorang kalau berhutang dia memberikan jaminan seperti ini, maka dia mendapatkan pahala karena mencontoh Nabi SAW, dan itu merupakan bentuk ya keamanan ya bagi orang yang memberikan piutang tersebut, demikian pula bagi orang yang berhutang. Bagi orang yang memberikan piutang, maka itu adalah keamanan bagi harta yang dihutangkan tersebut. Adapun bagi orang yang memberikan orang yang berhutang, ya, maka itu adalah jaminan, itu adalah bentuk keamanan terhadap dirinya apabila nanti dia meninggal dunia atau ketika tak mampu baginya untuk membayar hutang tersebut, maka bisa dilunaskan dari jaminan tersebut. Demikian. Walaupun nilai jaminan itu tidaklah mesti harus ya lebih tinggi, ya lebih besar nilainya dari hutang itu, ya. Boleh lebih rendah, boleh sama nilainya, atau boleh lebih tinggi, demikian. Namun mungkin barangkali di saat ini, ya di zaman di mana sikap amanah, sifat amanah ini hilang, ya, maka sebaiknya mungkin lebih tinggi, demikian. Hanya saja ini adalah jawaban bagi kasus ini, tidak boleh barang jaminan tersebut ya itu dihanguskan. Barang jaminan tersebut tidak boleh dihanguskan. Ya, tidak boleh dihanguskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i ya dalam musnadnya disebutkan ya la yaghliqur rahnu, ya tidak boleh ya hangusnya barang jaminan tersebut. Ar-rahnu minalladzi rahanahu, ya. Barang jaminan itu berasal dari orang yang menggadaikannya. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu, ya. Bagi dia keuntungannya dan atas dia tanggungan kerugiannya. Nah, seperti itu, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, seperti itu. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh dihanguskan barang jaminan tersebut. Lebih-lebih apabila memiliki kelebihan, nilai lebih, seperti itu. Maka semestinya yang dilakukan adalah apabila tidak mampu untuk membayar hutang di waktu yang telah ditetapkan jatuh temponya, maka selayaknya, seharusnya adalah yang disepakati menjual barang gadaian tersebut, kemudian menutupkan hutang dari nilai jual barang gadaian tersebut, lalu mengembalikan sisanya kepada pemiliknya atau orang yang berhutang atau pemilik jaminan tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan lanjutkan ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia, rahmat dan perlindungan kepada Ustaz serta keluarga. Amin.
Ada pertanyaan Ustadz, bolehkah pewakaf mengalihkan pengelolaan tanah wakafnya kepada orang lain? Contoh kasusnya begini Ustadz, awalnya si pewakaf mewakafkan tanah kepengurusan masjid untuk dijadikan sekolah tahfidz yang dikelola oleh pengurus BKM. Namun seiring berjalannya waktu, si pewakaf berubah pikiran karena takut pengurus BKM tidak amanah dan juga di dalam jamaah tersebut tadi juga tidak sehat. Ada kubu A dan kubu B, ya. Maka pewakaf mengamanahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya yang diyakini lebih amanah dan berusaha menegakkan sunnah. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya wakaf, ya ini merupakan satu amal ibadah yang tentunya sangat mulia dan agung dan besar pahalanya, ya. Oleh karenanya, ya kita dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan seperti ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw 'amalin salihin aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila anak manusia itu mati, meninggal dunia, wafat, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama adalah sedekah jariah. Inilah wakaf itu, yaitu sedekah dengan sebuah, ya, harta yang permanen sifatnya, kemudian akan dimanfaatkan, ya, dan terus mengalir manfaatnya sehingga mengalir terus pahalanya, demikian. Atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya, demikian, ya. Ini motivasi. Dan tidak boleh menarik wakaf tersebut. Ini ya, diantara tidak boleh menarik wakaf atau membatalkan wakaf, tidak boleh. Mengapa? Karena wakaf itu adalah aqdun lazim, akad yang mengikat. Seperti itu, akad yang mengikat. Ya, tidak boleh dia dibatalkan. Dengan sekedar ucapan, belum tercatat juga, apabila sudah diucapkan maka tidak boleh dibatalkan, seperti itu, ya. Demikian. Ya, haram, ya, dibatalkan. Ya, orang yang menarik kembali, ya, menarik kembali pemberiannya, maka itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Nabi SAW bersabda, "Alladzi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qai'ihi." Orang yang kembali kepada pemberiannya, ya, dia sudah berikan tapi dia ambil kembali, itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Na'udzubillah min dzalik, ya, seperti itu. Nah, hanya saja yang barang yang dibolehkan adalah untuk mengalihkan, ya, wakaf tersebut kepada yang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini dibolehkan insyaallah taala, ya. Ya, untuk manfaat yang jelas. Jadi para ulama, ya, karena menilai dengan alasan manfaat tersebut agar terus berjalan dan sang pewakaf ini bisa mendapatkan pahala, ya, maka mereka membolehkan untuk dialihkan wakaf tersebut, ya, dialihkan dan diarahkan kepada yang semisal atau yang lebih utama, ya, dari apa yang disyaratkan oleh sang pewakaf tersebut. Jadi bila sang pewakaf mempersyaratkan, ya, untuk diarahkan kepada satu tempat atau satu maslahat, satu manfaat, namun ternyata ini akan tidak efektif manfaatnya, maka, ya, bagi pengurus ini boleh untuk mengarahkannya, bahkan menjualnya, ya, lalu diarahkan hasil jualnya tersebut, ya, nilainya itu kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, yang senilai, yang sama dari yang sebelumnya, ya, barangkali yang semakin berkurang dia, kemudian dia
diarahkan kepada yang lebih manfaat, lebih baik manfaatnya, seperti itu ya. Oleh karenanya dalam kasus ini wallahu taala alam ini boleh untuk diarahkan wakaf tersebut kepada yang bisa dipercaya ya. Oleh karenanya sebaiknya wallahu taala alam ya untuk menjaga amanah tersebut sebaiknya memang tidak diarahkan kepada pribadi, karena dikhawatirkan ya bila diarahkan kepada pribadi sebagai penanggung jawab atau pengurusnya, dikhawatirkan nanti ya bisa berubah pikiran orang tersebut ya bila tidak ada kesepakatan ya demikian. Namun kalau diarahkan kepada mungkin sebuah yayasan yang bukan pribadi atau bukan keluarga, maka insya Allah Ta'ala seperti diarahkan kepada yayasan sosial, yayasan umat, maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala lebih terjaga karena satu dengan yang lainnya ini sebagai pengawas. Nah seperti itu ya. Nah kita katakan andaikan diarahkan kepada satu orang ya sebagai pengurusnya, ya, atau kepada satu yayasan, namun yayasan pribadi atau kita katakan yayasan keluarga. Dikhawatirkan ya bila kita menduga dengan kuat bahwasanya saat orang ini ya ketika kita menunjuk orang ini sebagai pengurusnya ya bisa jadi memang saat itu dia amanah. Bisa jadi ketika itu dia adalah amanah ya. Namun kita khawatirkan adalah anak keturunannya. Setelah wafatnya orang yang amanah ini bisa jadi anak keturunannya menduga bahwasanya ini adalah warisan dari orang tuanya. Nah itu masalahnya. Ya, akhirnya nanti mereka gunakan itu secara pribadi. Walaupun kita katakan tetap saja dapat pahala. Namun manfaatnya hanya terbatas kepada keluarga. Ya, tidak terbatas kepada tidak diarahkan kepada umat. Nah berbeda halnya ketika ditanggung-jawabi oleh orang tuanya. Karena orang tuanya memang mengemban amanah tersebut. Nah inilah permasalahannya apabila ya kekhawatiran ya apabila diarahkan sebuah wakaf itu yang ditujukan untuk umat, untuk sosial masyarakat, namun diarahkan kepada satu orang, ya satu orang atau yayasan pribadi atau yayasan keluarga. Berbeda halnya bila diarahkan kepada yayasan umat atau yayasan sosial yang ini bukan dari keluarga, ya maka ini akan insya Allah Ta'ala lebih terjaga. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya ya mereka ini saling mengawasi, yang mereka ini tidak ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Wallahu Ta'ala alam. Jawabannya adalah insya Allah Ta'ala boleh. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga, amin. Ya. Saya Taufik perangin-angin ya. Mau bertanya, ada pengobatan tradisional di kampung saya, obat amandel dengan cara meredam mata pancing atau peniti ke dalam gelas. Kemudian didiamkan beberapa saat lalu diminum Ustadz. Tanpa mata pancing dan penitinya itu, maksudnya yang diminum hanya airnya saja. Hanya saja direndamnya mata pancing dan peniti tersebut ya. Ini hukumnya bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin wa fiq barakallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi ya antum sekeluarga. Amin ya. Baik, untuk saudara kita ya Taufik ini semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya. Nah tentunya untuk menilai hukum seperti ini maka kita harus melihat, karena ini merupakan salah satu bentuk ya akhdul asbab namanya, yaitu menempuh pengambilan ya sarana untuk kesembuhan, ya upaya kesembuhan. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, secara syar'i ini adalah yang pertama, bila dilihat dari secara syar'i, ya, maka yang seperti ini tentunya tidak ada dalilnya, yaitu meletakkan mata pancing atau meletakkan peniti di air yang diletakkan di wadahnya atau di gelas tersebut. Ya, ini tidak ada dalilnya secara syar'i. Baik. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya kebolehan untuk sebuah usaha atau pengambilan sarana untuk kesembuhan, maka ini harus ditinjau memenuhi syarat. Pertama adalah ya syarat secara atau ada dukungan dalil secara syar'i. Yang kedua adalah ya secara qadari, demikian ya. Baik, secara syar'i tidak ada. Nah, secara qadari kita akan mencoba melihat. Nah, sekarang apa maksud secara qadari? Yaitu berdasarkan penelitian ya para ahli medis bahwasanya hal tersebut ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki pengaruh untuk kesembuhan. Nah, sekarang mata pancing dan ya jarum peniti itu apakah dia memiliki daya sembuh untuk penyakit amandel? Nah, ini yang barangkali butuh diteliti. Adapun saya pribadi bukanlah ahli medis sehingga saya tidak mengetahui hal tersebut, ya. Demikian. Namun paling tidak saya akan sebutkan aturannya, ya, garis besarnya, ya, dengan bentuk kondisional sifatnya, itu dengan bentuk penjelasan yang bersifat kondisional, yaitu apabila memang para ahli medis mereka setelah melakukan penelitian bahwa ya kancing peniti demikian pula mata pancing itu memiliki pengaruh yang Allah jadikan padanya untuk memberikan untuk Allah berikan kesembuhan ya kepada seseorang memiliki penyakit amandel tersebut, maka artinya metode atau cara yang ditempuh ini adalah satu yang benar, ya. Namun apabila ya para ahli tersebut, para ahli medis, ya, setelah melakukan penelitian bahwasanya tidak ada hubungan sama sekali, ya, dan tidak ada hubungan sebab akibat, begitu juga tidak ada pengaruh mata pancing demikian pula kancing peniti tersebut untuk penyakit amandel ini, maka ketahuilah hukum seperti ini bisa jatuh kepada syirik. Minimalnya adalah syirik kecil bila diyakini bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah. Walaupun dia yakini demikian, namun ini terhitung menjadi syirik kecil. Mengapa? Karena dia mengambil sebuah usaha atau cara yang tidak didukung ya oleh dalil syar'i maupun penelitian yang bersifat qadari. Sehingga bisa jadi dia adalah menebak-nebak perkara yang gaib bahwasanya ini adalah memiliki pengaruh demikian. Sehingga ini dihukumi sebagai syirik kecil. Dan akan menjadi syirik akbar, syirik besar apabila diyakini bahwa ya air tersebut yang sudah dicampurkan dengan mata pancing atau kancing peniti ini memiliki kemampuan ya secara menyendiri ya untuk memberikan kesembuhan. Ini syirik akbar tentunya, karena ya menjadikan selain Allah ini sebagai tandingan di dalam kemampuan menyembuhkan, padahal Allah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, kita akan berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz, bersumpah atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah termasuk kufur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita katakan jawabannya adalah ya, benar, bahwasanya ini merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran, karena beliau sendiri Nabi kita Muhammad ya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang bersabda,
man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau dia telah melakukan kesyirikan. Demikian, seperti itu. Ya. Nah, tentunya ini adalah hadis yang telah kita bahas ya pada waktu yang lalu. Tidak boleh kita bersumpah ya dengan selain ya nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Mengapa? Dikarenakan ketika menyebutkan sumpah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ya ada pengagungan dalam diri kita terhadap sesuatu tersebut. Sementara ya zat yang diagungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha agung, yang memiliki keagungan. Demikian. Oleh karenanya dialah yang memiliki nama Al-Azim, zat yang maha agung, alladzi lahu 'azamah, yaitu zat yang memiliki keagungan tersebut, kemahaagungan. Oleh karenanya tak boleh kita bersumpah ya dengan selain namanya, ya seperti itu. Walaupun termasuk ya dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya ingin bertanya, saya diberi oleh seseorang sejumlah uang yang saya ketahui ini adalah uang asuransi ribawi. Apakah boleh bagi saya mempergunakan secara pribadi untuk kebutuhan keluarga atau tidak ya Ustadz? Kalau memang tetap haram itu, maka saya akan serahkan uangnya kepada orang yang membutuhkan atau lembaga pendidikan. Syukron atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kasusnya adalah seseorang yang diberikan hadiah ya berupa uang, namun dengan perolehan yang dengan cara perolehannya adalah yang haram, seperti riba, ya seperti itu. Apakah halal baginya? Demikian. Baik ya. Kembali kita jelaskan dan kita tegaskan ya bahwa harta haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram secara zatnya. Yang kedua adalah haram secara perolehannya. Demikian. Haram secara zatnya ini yang pertama. Maka ini contohnya seperti ya daging babi, ya bangkai, ya khamar dan seterusnya. Nah, apabila barang atau harta-harta yang sifatnya haram secara zatnya ini ya dipindah tangankan ya kepada orang lain, maka tetap haram ya zatnya, tidak berubah hukumnya, tetap saja haram ya. Begitu contohnya adalah seperti tadi adalah daging babi, ya anjing, begitu juga khamar, ya bangkai. Ketika dihadiahkan kepada orang lain atau dijual, ya tentunya juga haram yang dijual ini ya. Ya. Maka ini tetap berhukum haram bagi orang yang menerimanya, ya, orang yang membelinya dan seterusnya. Demikian ya. Baik, ini adalah harta haram secara zatnya. Yang kedua adalah harta haram yang haram secara perolehannya. Seperti contohnya orang yang ya melakukan riba, seperti juga mendapatkan harta tersebut dari judi dan seterusnya, ya dari cara-cara yang haram, ya. Maka yang seperti ini ya ketika dipindah tangankan kepada orang lain, ya apakah menjadi haram pula bagi orang lain tersebut ya berpindah tangan seperti dihadiahkan atau dengan cara berjual beli ya dan seterusnya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak. Demikian ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ya haram secara halal secara zatnya
karena zatnya adalah suci. Namun perolehan saja yang dia haram demikian. Namun bisa menjadi haram, kita ulangi, pendapat ini mengatakan, pendapat ketiga, dan saya condong kepada pendapat ini bahwasanya secara zatnya maka harta tersebut walaupun perolehannya adalah dia haram, zatnya adalah suci, maka dia adalah halal demikian. Hanya saja bisa menjadi haram apabila ini menjadi pembenaran, ya, ketika diterima atau ketika dibeli, ini menjadi pembenaran bagi orang tersebut untuk melakukan perkara yang haram itu, ya. Maka yang seperti ini yang pendapat yang tepat, ya, seperti itu. Baik, ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan, ya, barang yang haram secara perolehannya ini boleh dan halal bagi orang yang menerimanya atau orang yang mendapatkan perpindahan kepemilikan tersebut. Baik, satu dalil saja kita sebutkan. Ada satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tatkala beliau menjadi khalifah, maka ternyata ada para pegawai-pegawai yang menjadi penari jizyah, yaitu upeti, ya, dari orang-orang ahlul kitab, yang mereka ini ternyata menarik, ya, jizyah atau upeti tersebut itu berupa babi dan khamar demikian, yang itu diberikan atau dibayarkan, ya, dari orang ahlul kitab tersebut, orang-orang ahlul kitab tersebut kepada para penari jizyah ini, ya, upeti ini. Dan itu dilihat oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah nama sahabat tersebut adalah Bilal. Maka Bilal radhiyallahu anhu melaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada mereka, ya, walluhum bai'aha wa khudhu antum asmanaha, ya, walluhum bai'aha, biarkan mereka yang menjualkan barang tersebut, ya, itu babi dan khamar itu. Jadi jangan diambil karena ini adalah haram secara zatnya. Tapi biarkan mereka yang menjualkannya, menjual. Kemudian wa khudhu antum asmanaha, kalian ambillah, ya, hasil jual belinya. Kalian ambil hasil jual belinya, seperti itu. Ya, jadi uangnya itu diambil. Nah, tentunya hasil jual beli barang-barang yang zat, barang-barang atau barang-barang yang haram secara zatnya, maka ini juga hasilnya adalah haram. Caranya juga haram, karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Namun itu caranya yang haram. Namun uangnya adalah halal. Nah, kemudian Umar memerintahkan kepada para pegawainya untuk mengambil uang tersebut sebagai pembayaran yang berpindah dari orang kafir, ya, kepada kaum muslimin, ya, itu dengan cara jizyah, pembayaran jizyah, ya, upeti. Demikian. Nah, perpindahan ini kepada kaum muslimin ini dibenarkan oleh Umar radhiyallahu an. Nah, seperti itu. Jadi, ya, hukum asalnya menerima hadiah, ya, dari harta-harta yang cara perolehannya adalah haram walaupun zatnya adalah halal, ya, maka yang seperti adalah halal bagi orang yang menerimanya atau orang yang membelinya. Demikian, seperti itu, halal, ya, karena suci. Hanya saja dilihat, ya, apakah ketika membelinya atau menerima hadiah tersebut atau menerima pemberian tersebut ini akan berakibat, berdampak orang yang memberi atau orang yang menjual itu dia akan menjadikan pembenaran tindakan haramnya. Seperti kalau dia pelaku riba, maka ini akan dijadikan dukungan bahwasanya, nah, orang yang dianggap soleh ini ternyata mau menerima hadiahnya, orang yang dianggap soleh ternyata mau membeli barangnya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini berakibat ada dugaan demikian bahwasanya ini akan dijadikan pembenaran terhadap atau menjadi legitimasi atas perbuatan haramnya, maka tidak boleh, ya. Namun asalnya adalah halal. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz
selalu dalam lindungan Allah. Maaf Ustadz, mau bertanya, hukum seseorang bekerja di klinik kecantikan di mana di dalam klinik tersebut ya bisa dibuat perubahan bentuk wajah ya, misal sulam alis, sulam bibir, mengisi dagu atau bibir dengan cairan tertentu agar bentuk dagu dan bibir tersebut kelihatan indah. Tanam bulu mata atau yang semisalnya. Apakah hukumnya sama seperti orang yang bekerja di bank? Tolong menolong dalam kemungkaran meski kita bekerja di bagian administrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja ya, sebelumnya saya ucapkan ya syukran atas doanya ya, dan semoga Allah juga memberikan perlindungan serta kebaikan kepada sang penanya di mana saja Anda berada. Baik. Perlu kita ketahui bekerja di sebuah pekerjaan yang usaha dari pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram seluruhnya, ya seperti contohnya ya riba, ya di tempat yang memang ribawi seluruhnya, ya atau mayoritasnya, ya begitu juga contohnya di bahagian seperti yang ditanyakan dalam kasus ini, yaitu di tempat yang pada umumnya memang pekerjaan itu atau usaha itu adalah untuk kemungkaran, melakukan kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran, ya. Yang ini adalah bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya demikian. Maka ya bekerja di tempat tersebut, maka ini tidaklah dibolehkan, ya. Karena tentunya akan terlibat, ya. Nah, itu merupakan bentuk dukungan. Seperti itu. Ya, terlibat dan paling tidak itu akan menjadi sebuah bentuk dukungan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Demikian. Oleh karenanya ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Hanya saja kita katakan tentunya ya kemungkaran itu kan atau dosa itu kan bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat. Dosa besar saja itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah, tapi sama-sama dosa besar. Nah, begitu juga ini, ya. Ini juga merupakan dosa, bahkan dosa besar karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya, ya jangan sampai penghasilan kita ini tidak halal karena hanya mungkin bekerja di tempat tersebut, ya. Sebaiknya beralih kepada pekerjaan yang halal seperti itu. Kalaulah hanya sekedar mungkin memotong rambut, ya salon memotong rambut seperti ini maka dibolehkan, ya karena wanita itu boleh untuk potong rambut. Tapi untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak dibenarkan, ya. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Saya mau bertanya mengenai warisan. Qadarullah, saudara dari pihak ibu dan ayah saya ribut gara-gara warisan. Sudah dimediasi tapi belum ada titik terang. Oleh karena itu, kedua orang tua saya sudah membagikan harta mereka ke masing-masing anak-anak untuk menghindari pertikaian seperti yang terjadi di keluarga mereka. Yang mau saya tanyakan, apakah tindakan kedua orang tua saya berlaku itu yang diberlakukan itu benar dalam membagi warisan? Bagaimana syariat Islam dalam pembagian warisan tersebut? Jazakallahu khaira. Wa anta fajazakillahu khaira. Baik. Pembagian warisan atau pembagian harta ini banyak sekali, ya. Yaitu mengarahkan harta kepada orang lain ini banyak, ya. Banyak istilahnya, ya. Khusus untuk yang kasus yang ditanyakan ini mungkin sedikit tercampur baur makna dan istilahnya, ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya warisan itu adalah pembagian harta setelah wafat. Ya, setelah wafat sang pemilik harta kemudian dibagikan kepada ahli waris. Maka itu berlaku sesuai dengan hukum waris, demikian, ya.
Adapun pembagian harta dalam kondisi masih hidup oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang orang lain, ya, maka ini terhitung hibah, hadiah demikian, ya, bukan disebut dengan warisan, ya, karena warisan itu terkait dengan harta yang ditinggalkan karena sudah wafat demikian. Nah, sehingga pembahagian sebelum wafat ini, ya, ini tidak dikatakan dengan warisan. Pembagian harta sebelum wafat ini tidak disebut dengan warisan, tapi ini disebut dengan hadiah, hibah kepada anak-anak. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Boleh, ya. Boleh seperti itu, ya. Dan itu diwajibkan adalah sama rata, taswiyah begitu, harus sama rata, ya. Demikian, harus sama rata. Ini berdasarkan ya hadis yang berasal dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana ayah beliau yaitu Bashir ingin memberikan ya hadiah kepada Nu'man secara menyendiri, namun Rasulullah SAW itu menolak ya untuk menjadi saksi ya pembahagian hadiah yang dikhususkan hanya kepada satu orang anak saja, demikian, karena Bashir itu memiliki beberapa anak yang lainnya, demikian ya. Jadi harus sama rata demikian. Maka boleh untuk dibagi. Ya, lebih-lebih barangkali ya agar tidak terjadi pertikaian ke depannya, maka ini dibolehkan. Walaupun tentunya nanti ada harta yang tetap saja akan ditinggalkan seperti harta yang sedang digunakan oleh orang tua. Itu tentunya ada yang sifat pribadi, seperti contohnya barangkali ibu itu punya emas, ya ayah itu punya uang simpanan. Tetap saja ini adalah harta yang akan dibagi. Hanya saja mungkin karena besarannya tidak terlalu besar barangkali ya, atau nilainya itu tidak terlalu besar, maka ini tidak memicu munculnya pertikaian. Insya Allah Ta'ala dibolehkan ya, tapi ya dibolehkan dibagi harta tersebut sebelum wafat ya, dengan syarat pertama bukan untuk menghilangkan warisan. Yang kedua adalah dibagi secara rata, karena itu merupakan bentuk hadiah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Ustadz, apa hukum wanita sholat di rumah dengan mukena motif-motif bunga? Baik, saya condong ya bahwasanya wanita yang sholat di rumah ya ini merupakan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dengan menggunakan motif mukena yang bermotif bunga, maka ini tidak masalah, ya, karena itu bukanlah terlarang, ya, seperti itu bukanlah terlarang. Yang terlarang adalah ketika ya bergambar makhluk bernyawa seperti itu, ya. Hanya sekadar motif bunga, maka ini tidak masalah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, mungkin kita cukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini, karena juga waktunya sudah mendekati waktu masuknya sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemaafan, ya pengampunan, dan masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.